Selamat datang di channel saya, Kanzasi. Guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik, sertifikat ini akan kami berikan rewards gitu ya. Kami sudah merangkum dan mencari nih ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah join lewat YouTube. Yang pertama, mungkin ini saya bacakan dulu ya, ketiga pertanyaannya nanti boleh langsung dijawab oleh Ibu Dewi. Yang pertama ada dari Hasta Kembara, pertanyaannya adalah, apakah ada afirmasi bagi peserta yang melamar di tempat kerja sendiri? Itu bagi tenaga teknis. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama tadi adalah terkait pelamar yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah. Apakah ada afirmasi gitu? Nah, untuk seperti kebijakan yang sudah kami sampaikan bahwa tahun ini Menpan memang memprioritaskan gitu ya terkait pelayanan dasar. Yang pertama itu adalah eh, terkait guru dan juga nakes, dan juga dengan mengoptimalkan untuk mengoptimalkan gitu ya, diisi oleh non-ASN yang memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tadi untuk untuk memprioritaskannya gitu ya, kami tuangkan ke dalam Kepmen 648 terkait mekanisme seleksi V3K untuk JF, bahwa memang formasinya ini kami bedakan. 80% untuk formasi khusus dan 20% untuk formasi umum. Yang mana formasi khusus ini hanya bisa dilamar oleh ex-THK2 yang terdaftar di BKN dan juga pelamar yang saat ini sudah mengabdi gitu ya di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan apabila saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, apakah ada afirmasi? Ya, afirmasinya itu ya Bapak Ibu, ada formasi khusus yang memang kami khususkan gitu ya untuk pelamar yang saat ini memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Dan untuk afirmasinya adalah yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi tanpa adanya nilai ambang batas gitu. Jadi berapapun gitu ya nilai yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, itu nantinya akan di ranking berdasarkan di jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, yang peringkat tertinggi itulah yang akan diterima sebagai ASN. Jadi tidak ada lagi nilai ambang batas untuk di formasi khusus. Jadi mungkin yang di sini kami tekankan gitu ya, dipastikan saja bahwa Bapak Ibu yang sudah melamar, yang sudah saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, monggo dimaksimalkan gitu ya privilege-nya untuk melamar di formasi khusus gitu. Karena apabila Bapak Ibu saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah tapi melamarnya di formasi umum, maka privilege-nya ini nggak dapat gitu ya terkait nilai ambang batas ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah dan melamar di formasi khusus, maka privilege-nya adalah tadi tidak dikenakan nilai ambang batas kelulusan berdasarkan rankingan nilai tertinggi seperti itu. Kami sudah merangkum dan mencari nih ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang sudah join lewat YouTube. Yang pertama ada dari Hasta Kembara, pertanyaannya adalah, apakah ada afirmasi bagi peserta yang melamar di tempat kerja sendiri? Itu bagi tenaga teknis. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama tadi adalah terkait pelamar yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah. Apakah ada afirmasi gitu? Nah, untuk seperti kebijakan yang sudah kami sampaikan bahwa tahun ini Menpan memang memprioritaskan gitu ya terkait pelayanan dasar. Yang pertama itu adalah terkait guru dan juga nakes, dan juga dengan mengoptimalkan gitu ya, diisi oleh non-ASN yang memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tadi untuk untuk memprioritaskannya gitu ya, kami tuangkan ke dalam Kepmen 648 terkait mekanisme seleksi V3K untuk JF, bahwa memang formasinya ini kami bedakan. 80% untuk formasi khusus dan 20% untuk formasi umum. Yang mana formasi khusus ini hanya bisa dilamar oleh ex-THK2 yang terdaftar di BKN dan juga
pelamar yang saat ini sudah mengabdi gitu ya di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan apabila saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, apakah ada afirmasi? Ya afirmasinya itu Bapak Ibu, ada formasi khusus yang memang kami khususkan gitu ya untuk pelamar yang saat ini memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Dan untuk afirmasinya adalah yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi tanpa adanya nilai ambang batas gitu. Jadi berapapun gitu ya nilai yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, itu nantinya akan di-ranking berdasarkan di jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, yang peringkat tertinggi itulah yang akan diterima sebagai ASN. Jadi tidak ada lagi nilai ambang batas untuk di formasi khusus. Jadi mungkin yang di sini kami tekankan gitu ya, dipastikan saja bahwa Bapak Ibu yang sudah melamar, yang sudah saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, monggo dimaksimalkan gitu ya privilege-nya untuk melamar di formasi khusus gitu. Karena apabila Bapak Ibu saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah tapi melamarnya di formasi umum, maka privilege-nya ini nggak dapat gitu ya terkait nilai ambang batas ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah dan melamar di formasi khusus, maka privilege-nya adalah tadi tidak dikenakan nilai ambang batas kelulusan berdasarkan rankingan nilai tertinggi seperti itu. Pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki Serdik itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka serdik ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamar pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Yang terakhir, tadi ya apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Jadi bagaimana nih intinya kalau misalkan ada terjadi kecurangan dalam proses seleksi di pengadaan ASN? Seperti itu Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang apabila nih ketika melakukan seleksi, baik itu seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi gitu ya, kemudian dinyatakan lulus, setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan baru ketahuan nih, yang bersangkutan ternyata misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau mungkin ada indikasi kecurangan gitu ya. PPK sangat bisa gitu ya jadi dalam Permenpannya baik di Permenpan CPNS maupun di P3K baik nomor 27 atau nomor 14 itu sudah kami atur bahwa PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi walaupun memang yang bersangkutan atau pelamar ini sudah dinyatakan lulus gitu ya, tapi kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan kecurangan atau ternyata melakukan kecurangan ini banyak ya Bapak Ibu, bisa saja memasukkan kualifikasi pendidikan, memasukkan pengalaman bekerja seperti itu bisa saja PPK membatalkan kelulusannya. Tapi memang apabila ketahuannya ini adalah setelah yang bersangkutan ditetapkan NIP, memang informasinya ini jadi tidak bisa diisi oleh peserta lainnya. Tapi apabila pembatalannya gitu ya dilakukan sebelum NIP ditetapkan, ini masih dimungkinkan gitu ya PPK untuk mengusulkan kembali ke BKN untuk dilihat pelamar yang di bawahnya ya, nilai peringkat tinggi di bawahnya itu yang bisa menggantikan. Seperti itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembatalannya itu adalah sebelum NIP-nya ditetapkan, itu masih bisa digantikan oleh pelamar lainnya.
formasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan pembatalan kelulusannya ini dilakukan setelah NIP ditetapkan, maka formasi itu akan tetap kosong. Tapi yang bersangkutan ya tetap harus dibatalkan kelulusannya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan apabila hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu, misalkan diketahui gitu ya oleh pelamar lainnya, masyarakat pada umumnya gitu ya, kami juga menyediakan tahapan gitu yang mana bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan sanggahan seperti itu. Jadi kalau untuk CPNS, masa sanggahnya ini ada 2, yaitu setelah pengumuman seleksi administrasi dan juga setelah pengumuman nilai akhir. Nah, keduanya ini dilakukan melalui FSCSN dan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Begitu juga dengan P3K Bapak Ibu, cuma membedakan untuk P3K ini memang masa sanggahnya hanya ada setelah seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, kemudian PPK mengumumkan siapa yang lulus seleksi administrasi, dan apabila Bapak Ibu melihat ada ketidaksesuaian dalam pengumuman, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan pada masa sanggah, yang mana sanggahannya dia sama diajukan melalui SSCSN dalam kurun waktu yang memang sudah ditentukan jadwalnya oleh BKN. Itu sih Bu Bapak Fatimah. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas penjelasannya. Ini menurut saya sudah sangat-sangat komprehensif ya, sudah menjawab semua pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada kegiatan kegiatan Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB. Karena durasi waktu juga yang sudah mau selesai nih, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.